Masa Republik Batav dan kekuasaan di Indonesia. Bagian pertama, latar belakang dan peran Napoleon Bonaparte. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami krisis ekonomi parah. Di saat yang sama, terjadi perang koalisi di Eropa di mana Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pengaruh revolusi Prancis dan dengan semboyannya, liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, dan fraternité, persaudaraan, memicu lahirnya gerakan kaum patriot di Belanda yang menghendaki negara kesatuan. Didorong dengan semangat semboyan tersebut dan bantuan pasukan Prancis, dibentuklah Republik Batav pada tahun 1795. Raja Belanda, Willem kelima, melarikan diri ke Inggris dan mengeluarkan surat-surat Kew yang memerintahkan agar daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris bukan Prancis. Bagian 2. Peran Louis Napoleon dan penunjukan Daendels. Untuk memperkuat pengaruh Prancis atas Belanda, Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya Louis Napoleon sebagai raja kerajaan Belanda. Atas persetujuan kakaknya, Louis Napoleon juga mengangkat Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda revolusioner yang juga dipengaruhi oleh semboyan Prancis, Liberté, Égalité, Fraternité, sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan-kebijakan utama Daendels mencakupi 1. Pemerintahan dan peradilan, membagi Jawa atas 9 daerah, membatasi kekuasaan raja-raja lokal, menghapus kerajaan Banten, Cirebon, serta membentuk 3 jenis peradilan. 2. Pertahanan dan militer, meningkatkan tentara pribumi dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang, membangun benteng, pabrik senjata, dan pangkalan militer. Yang ketiga, kerja rodi, membangun jalan raya Pos Anyar Panarukan sepanjang 1.000 km. Pembangunan ini menerapkan kerja paksa tanpa upah yang menyebabkan penderitaan hebat, kelaparan, penyakit malaria, hingga kematian ribuan rakyat. Pencopotan jabatan oleh Louis Napoleon. Karena sikap Daendels yang terlalu keras dan melanggar hukum dengan menjual tanah negara ke pengusaha swasta asing, Louis Napoleon mencopot Daendels dari jabatannya pada tahun 1811. Bagian ketiga, masa Janssens dan akhir kekuasaan Belanda Prancis. Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Jan Willem Janssens untuk menggantikan Daendels. Janssens menghadapi situasi yang sulit karena pertahanan Jawa sudah rapuh. Pada tahun 1811, pasukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Temper Raffles mendarat di Batavia dan berhasil menguasai kota tersebut. Janssens berusaha mundur dan bertahan ke Semarang hingga Salatiga, namun posisinya sangat terdesak. Kapitulasi Tuntang, 18 September tahun 1811. Janssens pada akhirnya menyerah resmi di Tuntang. Penandatanganan perjanjian ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda Prancis dalam kurung Republik Batav di Indonesia.